Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Zaki Fauzi, mahasiswa Teknik Komputer dengan NPM 230616180. Ini saya akan menjelaskan tentang generalized permutation and combination. Yang pertama, permutasi dengan perulangan. Teorema satu, jumlah permutasi R dari suatu himpunan yang memiliki n objek dengan pengulangan diperbolehkan adalah n pangkat R. Nah, buktinya ada n cara untuk memilih elemen dari himpunan untuk setiap posisi dalam permutasi R ketika pengulangan diperbolehkan. Oleh karena itu, berdasarkan aturan perkalian, jumlah permutasi R dengan pengulangan adalah N pangkat R. Contohnya berapa banyak string? Contohnya berapa banyak? Contohnya berapa banyak string sepanjang R yang dapat dibentuk dari huruf kapital alfabet bahasa Inggris. Solusinya jumlah string tersebut adalah 26 pangkat R, yaitu jumlah permutasi R dari himpunan yang memiliki 26 elemen. Selanjutnya ada contoh berapa banyak cara untuk memilih 5 uang kertas dari sebuah kotak yang berisi setidaknya 5 uang kertas dari setiap nominal berikut, yaitu di sini $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100. Nah, solusinya tempatkan uang kertas yang dipilih pada posisi yang sesuai dalam kotak uang yang digambarkan di bawah ini. Nah, di sini ada beberapa cara yang mungkin untuk menempatkan 5 uang kertas. Terus yang pertama, banyaknya cara memilih 5 lembar uang sesuai dengan banyaknya cara menyusun 6 batang dan 5 bintang berturut-turut. Di sini jadi total ada di setiap susunan ada 6 batang dan 5 bintang. Nah, berikut adalah jumlah pilihan tak terurut dari 5 objek yang diambil dari himpunan yang terdiri dari 11 objek. C, kombinasi 11 dan 5, yaitu 11 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 6 faktorial sama dengan 462 cara. Nah, dengan demikian ada 462 cara untuk memilih 5 uang kertas dari 7 jenis uang kertas. Kemudian ada teorema kedua, eh, di sini ada jumlah cara memilih R dari himpunan yang memiliki n elemen dengan pengulangan diperbolehkan adalah C n tambah R min 1, R atau C n tambah R min 1, N min 1. Nah, misalkan kita ingin membuat sebuah kombinasi dari R elemen di mana elemen yang sama bisa dipilih lebih dari sekali. Untuk memudahkan, kita bisa membayangkan setiap elemen dari pilihan tersebut sebagai bintang dan setiap jenis elemen yang berbeda, misalkan sebagai sel. Nah, agar kombinasi tersebut teratur, dapat menggunakan bilah untuk memisahkan jenis elemen yang berbeda. Jadi setiap kali sebuah bintang muncul di antara bilah, itu menunjukkan berapa kali elemen tersebut dipilih. Jumlah kombinasi yang mungkin sama dengan jumlah cara mengatur R bintang dan N-1 bilah dalam satu baris. Ini bisa dihitung sebagai C N tambah R min 1, R, yaitu jumlah cara memilih posisi untuk bintang dari total posisi yang ada bintang dan bilah. Nah, di sini ada contohnya berapa banyak solusi yang dimiliki persamaan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 11. X1, X2, X3 itu bilangan bulat non negatif. Nah, di sini ada 11 item. Eh, dan jadi R ada 11 dan N ada 3, yaitu X1, X2, dan X3. Di sini kombinasinya N tambah R min 1 itu 3 tambah 11 min 1 koma R, yaitu koma 11. Di mana kombinasi 13 dan 11 sama dengan kombinasi 13 dan 2, yaitu bisa disederhanakan menjadi 13 kali 12 per 1 kali 2 sama dengan 78. Jadi berdasarkan teorema 2 ada 78 solusi. Selanjutnya, misal ada contoh, misalkan sebuah toko kue memiliki 4 jenis kue yang berbeda. Berapa banyak cara berbeda untuk memilih 6 kue? Jadi jumlah cara untuk memilih 6 kue itu ada 6 kombinasi dari himpunan yang memiliki 4 elemen, di mana kombinasi dari 9 dan 6 itu sama dengan 9 kombinasi 9 dan 3. Di sini itu sama dengan 9 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 3 faktorial. Disederhanakan menjadi 9 kali 8 kali 7 per 1 kali 2 kali 3 sama dengan 84. Jadi berdasarkan teorema 2 ada 84 cara untuk memilih 6 kue dari 4 jenis yang tersedia. Nah, di sini ada ringkasan rumus permutasi dan kombinasi untuk R permutasi tanpa pengulangan itu rumusnya N faktorial per N min R faktorial. Untuk kombinasi R dengan tanpa pengulangan itu N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Kemudian permutasi R dengan pengulangan itu rumusnya N pangkat R, dan kombinasi R dengan pengulangan itu rumusnya N tambah R min 1 faktorial per R faktorial dikali N min 1 faktorial. Nah, di sini ada permutasi dengan objek yang tak terbedakan. Jadi berapa banyak string berbeda yang bisa dibuat dengan huruf-huruf dari kata sukses. Di sini terdapat 7 posisi untuk 3 huruf S, 2 huruf C, 1 huruf U, dan 1 huruf E. Nah, 3 huruf S itu ditempatkan dalam kombinasi 7 dan 3 cara berbeda, menyisakan 4 posisi kosong. Karena 7 kurang 3. Kemudian
dua huruf C ditempatkan dalam eh, kombinasi 4 dan dua cara berbeda menyisakan dua posisi kosong yaitu 4 kurang 2. Kemudian ada huruf U ditempatkan dalam C kombinasi 2 dan satu cara berbeda menyisakan satu posisi kosong yaitu 2 min 1. Kemudian huruf E ditempatkan dalam kombinasi satu dan satu. Di sini bisa kita lihat dengan aturan perkalian jumlah string yang berbeda itu kita ketahui kombinasi 7 dan 3 dikali kombinasi 4 dan 2 dikali kombinasi 2 dan satu dan dikali kombinasi satu dan satu itu menghasilkan 420. Kemudian di sini teorema ketiga ada permutasi berbeda dari n objek dengan objek tak terbedakan. Jumlah permutasi yang berbeda dari n objek di mana n satu terdapat n satu objek tak terbedakan dari tipe satu, n dua dari tipe 2 dan eh, sehingga NK dari tipe K. Mohon maaf tadi jaringan saya terputus. Oke, saya lanjut. Di sini ada permutasi dengan objek yang tak terbedakan. Teorema ketiga. Di sini tadi rumusnya ada n faktorial dibagi n satu faktorial dikali n 2 faktorial hingga nk faktorial. Jadi dengan menggunakan aturan perkalian jumlah total permutasinya itu Cn, n satu dikali Cn min N1, N2 hingga Cn min N1 min N2 dikurang hingga Nk, Nk. Jadi objek N1 dari tipe pertama ditempatkan di N posisi dalam kombinasi N dan N1. Cara menyisakan posisinya N, N min N1. Kemudian objek N2 dari tipe kedua ditempatkan di posisi N min N1 dalam kombinasi N min N1 dan N2 cara menyisakan posisi n-1 min n2. Kemudian lanjutkan dengan cara yang sama sampai objek nk dari tipe k ditempatkan dalam C dalam kombinasi n min n1 min n2 hingga nk dan nk cara. Produk dapat disederhanakan menjadi ini hasil akhirnya n faktorial dibagi n1 faktorial dikali n2 faktorial hingga nk faktorial. Nah, kemudian ini mendistribusikan objek ke dalam kotak. Jadi banyak masalah perhitungan dapat diselesaikan dengan menghitung cara objek dapat ditempatkan dalam kotak. Objek-objek tersebut itu bisa berbeda satu sama lain atau identik. Nah, kotak-kotak tersebut juga bisa diberi label yang terbedakan atau tidak diberi label tak terbedakan. Di sini objek terbedakan dan kotak terbedakan. Jadi ada n faktorial dibagi n1 faktorial dikali n2 faktorial sehingga nk faktorial cara untuk mendistribusikan n objek terbedakan ke dalam k kotak terbedakan. Ini contohnya ada 52 faktorial dibagi 5 faktorial, 5 faktorial, 5 faktorial, 5 faktorial, 3 dan 32 faktorial cara untuk membagikan 5 kartu masing-masing untuk 4 pemain. Ini kartunya kartu random. Kemudian di sini ada objek tak terbedakan dan kotak terbedakan. Ada kombinasi n tambah r min satu dan n min satu cara untuk menempatkan r objek tak terbedakan ke dalam n kotak terbedakan. Nah, di sini contohnya ada kombinasi 8 tambah 10 min satu eh, dan 10 yaitu kombinasi 17 dan 10. Jadi ada 19.448 cara untuk menempatkan 10 objek terbedakan ke dalam 8 kotak terbedakan. Ini untuk objek terbedakan dan kotak tak terbedakan. Jadi ada 14 cara untuk menempatkan 4 karyawan ke dalam 3 kantor tak terbedakan. Di sini tidak ada rumus sederhana untuk jumlah cara mendistribusikan n objek terbedakan ke dalam j kotak tak terbedakan. Kemudian ada objek tak terbedakan dan kotak tak terbedakan. Jadi ada 9 cara untuk mengemas 6 salinan buku yang sama ke dalam 4 kotak identik. Nah, jumlah cara mendistribusikan n objek tak terbedakan ke dalam k kotak tak terbedakan sama dengan PK n, yaitu jumlah cara untuk menulis n sebagai jumlah dari paling banyak k bilangan bulat positif dalam urutan meningkat. Ini juga tidak ada rumus sederhana untuk angka ini. Oke, jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.